cara ampuh menghancurkan jin sihir yang bersarang di badan kita. Saudara-saudara sekalian, yang hari ini masih merasa kadang-kadang kenapa badan saya ini masih sering ada gangguan-gangguan yang terasa. Padahal sebelumnya saya sudah mengalami keadaan yang lebih baik, ya. Tapi kemudian beberapa saat balik lagi, kembali, dan akhirnya sakit seperti sedia kala. Nah, saudara sekalian, bagaimana cara untuk menghancurkan segala pengaruh jin sihir secara sempurna, secara total? Maka yang pertama, saudara-saudara sekalian, mari kita mulai hari ini bertaubat. Itu kuncinya dulu. Kita bertaubat dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Saudaraku yang masih selalu berbuat dosa, sekecil apapun, ataupun melakukan maksiat-maksiat, mulai kita tinggalkan dosa dan maksiat kita. Bertaubat dan ingat-ingat dosa apa yang sudah pernah kita lakukan. Dosa apa yang sudah pernah kita ucapkan. Itu dulu. Ya, ketika kita sudah bertaubat, kita ingat-ingat dan kita mohon ampun dan berjanji tidak akan melakukan dosa yang serupa. Yang kedua, ketika kita sudah bertaubat dan berjanji, kita imbangi dengan perbuatan amal kebaikan. Apa bentuk amal kebaikan itu? Yang pertama, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Jangan tinggalkan doa zikir. Jangan tinggalkan untuk berbakti kepada orang tua yang masih punya orang tua. Atau doakan mereka kalau sudah meninggal. Perbanyaklah amal-amal soleh seperti ya bersedekah. Sering-seringlah kita bersedekah pada orang yang membutuhkan pertolongan. Atau selanjutnya, kita juga boleh memperbanyak amalan-amalan yaumiyah, amalan sunnah, yaumiyah harian ya. Seperti sholat sunnah, duha, sunnah tahajud, ataupun ibadah-ibadah sunnah lainnya ya. Selanjutnya, saudara sekalian, bagaimana cara menghancurkan jin sihir yang kuat, yang menetap di badan kita? Maka tidak ada cara lain kecuali kita meminta pertolongan Allah dengan cara apa? Melakukan ruqyah mandiri. Nah, di video-video saya itu telah banyak tutorial atau cara-cara bagaimana cara menghancurkan, mencabut, membinasakan, atau mengembalikan dan sebagainya. Semua pengaruh jin sihir. Maka itu dulu kuncinya kita kerjakan. Ya, kita lakukan dulu itu. Ya, yang tadi awal-awal. Dan lakukan terakhir terus ruqyah mandiri. Misal contoh, di perut kita ini terasa ada pengaruh gangguan jin sihir. Maka lakukan teknik ruqyah terus di bagian perut dulu. Scanning, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi terus. Kita berdoa lalu kita keluarkan terus. Oke ya. Atau yang sering sakit bagian kepala, kita lakukan scanning pada kepala. Baca surat Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas 3 kali, tambahkan ayat kursi yang hafal ayat kursi. Kita scanning lagi. Yang ada gangguan pada rahim, pada organ intim pun lakukan teknik demikian. Sendiri saja, sendiri ya. Dan itu lakukan minimal sehari 3 kali. Teknik scanning itu. Oke. Teknik scanning itu penting untuk apa? Untuk memperlemah. Ketika mereka lemah, mereka akan hancur dan binasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya, selanjutnya buat air ruqyah. Mandiri saja, nggak perlu kita memanggil peruqyah. Kita sendiri yang bikin. Tapi tentunya setelah kita benar-benar bertaubat ya dan beramal soleh. Nah, caranya gimana? Ambil air putih, syukur-syukur kalau ada air zam-zam. Baca surah Al-Fatihah 7 kali, An-Nas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Kafirun 7 kali, ayat kursi 7 kali. Masing-masing 7 kali. Lalu kita berdoa, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai sarana, wasilah, untuk menghancurkan semua pengaruh jin sihir yang ada di badan hamba. Itu dulu. Atau di rumah tempat tinggal hamba. Ya. Jadikanlah air ini sebagai sarana untuk membersihkan badan hamba dari segala penyakit. Dan rumah tempat tinggal hamba. Oke. Jadi kita buat 2 air ya. Air dengan 2 wadah. Air untuk ruqyah kita minum. Atau ruqyah rumah. Atau juga kita boleh tambahkan untuk ruqyah kita pakai mandi. Bacakan masing-masing wadah dengan surat-surat tadi. Nah itu ya caranya ya. Nah untuk ruqyah minum silahkan diminum airnya setelah kita berdoa. Untuk ruqyah mandi silahkan pakai kita mandi. Dan untuk ruqyah rumah silahkan lakukan teknik ruqyah dengan cara merenjis atau memercik-mercikan sekeliling rumah kita. Dan saya sarankan pakai garam bidara ya. Garam ruqyah. Nah itu boleh dipesan di video-video saya di keranjang kiri bawah. Atau di showcase. Silahkan lihat showcase saya. Di situ ada tulisan showcase di bawah foto saya. Ada tulisan. Silahkan cari garam ruqyah. Nah itu. Kita pakai garam ruqyah atau serbuk bidara atau mungkin yang lainnya. Oke. Nah setelah itu kemudian yang terakhir. Kita tawakal kepada Allah. Kita serahkan semua urusan kepada Allah. Itu kuncinya ya.
kunci untuk menghilangkan semua pengaruh jin atau menghancurkan mereka adalah kita serahkan urusan kepada Allah. Dan jangan kita berprasangka buruk. Jangan kita putus asa, menyerah. Bahwa kita sudah begini-begini tapi kok masih begini. Nah itu, ingat. Prasangka itu adalah doa. Ucapan itu adalah doa. Dan berprasangka dan berucaplah yang baik-baik, maka itu akan kembali balik kita. Oke? Bisa dipahami ya sampai saat ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu rutin melakukan terapi ruqyah mandiri di channel Quranic Terapi. Sisihkan satu hari untuk melihat atau menyaksikan minimal 10 video-video kami. Yang belum like, silakan like, follow channel ini. Dan silakan komentar apa keluhan saudaraku hari ini. Dan save video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi kita ya. Dan share video ini ke penjuru semesta, ke seluruh orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita meraih amal kebaikan bersama. Dan kita mendapatkan amal jariyah fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.